Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, karena lebih baik kita awali dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum Pak Jadi menyampaikan materi, di sini masuk semua. Siapa yang masuk? Asmi. Kenapa Asmi nggak masuk? Sakit. Ya, dari kemarin soalnya dia sedikit lesu, padanya kurang semangat. Di sini kita akan mempelajari tentang coding. Apa itu coding? Apa saja yang terdapat dalam coding itu, apa saja yang nanti kita pelajari, dan ada pilar-pilar dari coding itu sendiri. Pasti penasaran untuk kalian, untuk coding itu apa sih? Apa itu coding? Dan kecerdasan artifisial atau KA. Ini mungkin di telinga kalian asing mendengarkannya. Coding itu sendiri, nah bisa dilihat, itu cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan menciptakan perangkat lunak. Jadi manusia itu berkomunikasi dengan komputer dengan menciptakan perangkat lunak. Dalam komputer itu ada dua perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Yang dimana perangkat lunak itu berisikan software atau aplikasi. Yang kedua yaitu perangkat keras, yang dimana contoh dari perangkat keras itu misalnya monitor, hard disk, terus mouse. Logikanya gini, perangkat keras itu yang bisa kita pegang gitu aja. Nah, seperti laptop ini perangkat keras, yang dimana ada namanya layar dan keyboard, itu perangkat keras. Terus yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI, atau kalau kalian tulisannya AI, katanya AI, yaitu ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin pintar, yang dimana mesin pintar itu dibuat oleh manusia itu sendiri dengan bantuan komputer. Jadi dimana komputer ini dituntut untuk bisa berpikir seperti manusia. Di dalam coding itu ada namanya berpikir komputasional. Apalagi berpikir komputasional itu adalah cara memecahkan suatu masalah. Setiap orang pasti punya masalah sendiri. Kalau kalian di masalah mata pelajaran yang kalian merasa sulit, itu pasti ada pemecahan masalahnya. Kalau di rumah juga ada, misalnya ada masalah di kamar, misalnya kamarnya berantakan atau kelasnya berantakan, itu suatu masalah. Nanti ada pemecahan masalahnya sendiri. Di dalam berpikir komputasional atau CT, itu ada namanya pilar yang pertama, itu ada namanya dekomposisi atau memecah masalah. Dekomposisi yaitu bisa diartikan sebagai memecah masalah yang terlihat sulit menjadi beberapa bagian kecil yang lebih mudah dihadapi. Misalnya ada sebuah kue besar yang berukuran besar. Nggak mungkin kalian itu langsung makan satu kue itu sendiri. Nah, logikanya gini, kue sebesar bola, apakah bisa kalian langsung makan? Nggak bisa. Harus kita apa? Kita potong kecil-kecil baru bisa kita makan. Itulah dekomposisi. Jadi masalah kita, gimana sih cara kita membuat makan kue sebesar ini?
Caranya gimana? Kita potong kecil-kecil, kalau kurang kecil lagi, kita potong lagi baru kita makan. Karena apa? Mulut kita itu ada takarannya sendiri. Beda lagi kalau seperti ular itu beda lagi. Kita manusia ada takarannya sendiri. Yang kedua, pilar yang kedua yaitu ada pengenalan pola atau mencari kesamaan. Apa itu pola? Ya, suatu bagian yang mirip atau berulang. Dimana pola itu mirip dengan masalah yang lain tapi beda. Tapi ada kesamaannya, misalnya tadi kita ada contoh kue tar yang besar. Nah, pola yang sama dengan masalah yang itu, misalnya ada pizza. Tidak mungkin kalian makan pizza sebesar itu langsung dimasukkan mulut, kan tidak mungkin. Jadi pola yang sama tapi dengan budaya yang berbeda. Yang ketiga, pilar yang ketiga yaitu ada abstraksi atau fokus yang paling penting dalam masalah itu sendiri. Misalnya, itu ada penjelasannya sendiri. Abstraksi, memakai kacamata ajaib yang hanya menunjukkan hal yang paling penting dalam suatu masalah itu. Yang keempat, ada namanya algoritma atau membuat langkah-langkah. Algoritma ini lupa itu seperti matematika, ya hampir mirip. Di matematika ada namanya algoritma. Tapi di dalam coding ini atau pemecahan masalah ini pasti ada namanya algoritma. Algoritma itu nama lainnya membuat langkah-langkah yang dimana langkah-langkah itu kita susun dari awal sampai terakhir secara rinci, secara urut. Misalnya kalau di dalam matematika itu biasanya perkalian. Nah, kita urut bagaimana cara kita untuk membuat atau mencari jawaban itu, jadi diurut secara rinci. Seperti kue tadi. Algoritma untuk membuat peta itu kita buat secara rinci apa yang harus disediakan dulu, terus bahan-bahannya apa, cara membuat kue tadi seperti apa. Jadi harus urut. Gak ada yang boleh ketinggalan, itu algoritma. Dalam berpikir komputasional, kita berpikir komputasional itu kita berpikir di mana kita itu berpikir dengan kerjasama dengan komputer secara detail, secara rinci, dan dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama itu dari apa? Dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Ya, yang ketiga ada abstraksi. Apa tadi abstraksi? Apa? Hal yang paling penting. Yang terakhir ada algoritma. Apa itu algoritma? Apa? Membuat langkah-langkah. Membuat langkah-langkah seperti apa? Dari awal sampai akhir. Contohnya tadi kalau membuat kue, langkah-langkahnya apa yang harus kita sediakan, misalnya tepung, terus cetakannya dan sebagainya. Itu kita jelaskan secara rinci dari awal sampai akhir hingga kue itu menjadi matang dan siap disajikan. Masalah yang lain misalnya ada suatu masalah begini, membereskan kamar yang berantakan. Karena seperti itu, kamar yang berantakan itu seperti apa? Tempat tidur yang acak-acakan, meja yang banyak tumpukan buku, lantai banyak sampahnya dan sebagainya. Itu masalah kita. Dekomposisinya itu apa? Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu
merapikan tempat tidur. Terus kemudian kita menuju ke mejanya, kita rapikan meja-mejanya. Kalau meja itu ada tumpukan banyak buku, kita rapikan bukunya dulu. Ditumpuk secara rapi dengan sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian kalau sudah dirapikan, kita bersihkan, baru kita fokus ke mana? Lantai. Lantai itu kita sapu sampai bersih. Itu masalah di rumah. Kalau di rumah sampean, kalau kamar pasti acak-acakan. Nah itu masalah besar kalian. Caranya gimana menyelesaikan masalah itu? Itu dekomposisinya. Kalau langkah-langkahnya untuk merapikan kamar, yang pertama kita siapkan sapu, pel, kemoceng. Yang kedua apa? Langkah untuk membereskan kamar. Apa? Membereskan tempat tidur, merapikan semuanya, bantal, guling, spray yang berantakan kita rapikan dulu sampai benar-benar rapi, baru pindah kemudian membereskan atau membersihkan meja belajar, yang dimana meja belajar itu penuh dengan buku sampean, buku, gambar, dan entah itu ada sampah-sampahnya, sampah dari guntingan kertas kalian dan sebagainya, itu kita bersihkan, kita rapikan. Karena suatu masalah itu harus kita selesaikan secara bertahap. Sama seperti kita membuat kue tadi, Kak. Tidak mungkin kita sediakan tepung, kita sediakan soda kue, tiba-tiba jadi. Ajaib itu namanya. Kalau Faisal bilang sulapan Pak itu Pak. Jadi di dalam suatu pemecahan masalah itu harus kita bertahap. Kalau kalian di sekolah ada masalah, diselesaikan secara bertahap. Kalau matematika misalnya ada 5 buah soal, 5 buah soal perkalian ataupun pembagian. Kalian kerjakan satu persatu dulu. Satu soal selesai, istirahat. Berapa detik, kerjakan lagi. Jadi biar otak kita itu sedikit istirahat. Pak, apakah boleh istirahat terlalu lama? Jangan terlalu lama. Nanti kalau mengerjakan matematika itu ada waktunya. Satu soal selesai, kemudian soal berikutnya sampai soal itu selesai. Satu persatu, jadi ada tahap-tahapannya. Sama seperti kita membuat kue dan sebagainya, itu ada tahapannya. Karena masalah itu selesai diselesaikan dengan cara bertahap. Sama seperti kita membangun rumah. Nah, misalnya Faisal, kalau membangun rumah apakah langsung jadi? Awalnya gimana? Apa yang dibuat? Langsung tembok, nggak ada fondasinya. Nah, harusnya kalau membuat rumah itu apa? Membuat fondasi dulu. Kalau rumah nggak ada fondasinya, langsung ditembok, ambruk. Karena fondasi itu sebagai topangannya tembok. Sampai membuat rumah langsung tembok, kena angin, rubuh. Harus ada fondasinya dulu, biar kuat. Sama seperti kita, harus ada fondasinya dulu. Baru fondasi jadi, baru menyusun apa? Batu batanya. Batu bata, kemudian membuat pengecoran dinding dan sebagainya, itu ada tahapannya. Nggak mungkin Faisal ingin buat rumah langsung jadi rumah. Rumah apa dulu ini? Rumah kandangnya ayam aja butuh tahap-tahapannya. Kita sediakan bambunya, kita sediakan lahannya dan sebagainya. Ngantuk Ais, berdiri dulu,
ngantuk? Wah, nggih ngantuk. Ya. Kita tepuk limbah aja. Pak, kemana tepuk limbah? Hampir mirip dengan tepuk semangat. Ini. Ha. 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 Bener, yang keras, dan gak ngantuk. Tepuk limbah. Ha. 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 Sekali lagi, tepuk limbah. Faisal kan tuh? Ya, itu dulu. Nah, setelah kalian melihat beberapa tayangan tentang apa itu namanya dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan terakhir tadi algoritma. Di sini Pak Jeffrey mempunyai beberapa masalah yang harus kalian selesaikan, harus kalian pecah masalah itu, yang dimana setiap anak masalahnya berbeda, harus dicari masalah atau jalan keluarnya seperti apa. Nanti ada petunjuknya apa itu. Yang pertama kita isi apa dulu? Saya bagikan dulu. Kalian perhatikan di situ ada masalah. Nah, mungkin di setiap lembarnya berbeda masalahnya. Yang perhatikan nomor 1 di situ ada masalah. Kemudian nomor 1 dekomposisi. Pecah masalah itu menjadi langkah-langkah kecil. Jadi masalah itu sama pecah menjadi kecil-kecil. Jalan keluarnya seperti apa? Sama seperti contoh tadi, kalian ingin mau makan kue tart yang masih utuh. Caranya gimana? Dipotong kecil-kecil baru kita makan. Sama seperti itu, masalah itu dipecah menjadi kecil supaya masalah itu selesai. Kemudian di situ ada pengenalan pola, langkah yang mirip dengan sesuai dengan masalah itu. Yang ketiga, abstraksi informasi yang paling penting dan bisa diabaikan. Jadi yang paling penting dalam masalah itu apa? Kalau misalnya membuat kue, masalah pentingnya itu terutama harus fokus yang paling penting yaitu tepungnya. Kalian membuat roti, kalau nggak ada tepung apakah jadi? Nah, itu Pak. Jadi fokus ke yang paling penting dulu. Yang terakhir, algoritma. Buatlah urutan langkah-langkah yang jelas untuk membuat masalah itu. Kalau di situ membuat untuk memasak sesuai apa masalah kalian itu. Jadi kalian harus secara urut menjelaskan apa yang harus kalian sediakan. Pertama, apa yang harus disediakan, bahan pokoknya itu apa saja, alat-alatnya itu apa saja. Kemudian saya menjelaskan dari awal. Kalau membuat, misalnya membuat pisang goreng lah, pisang goreng, apa yang harus kita buat sediakan? Bahan-bahannya, pisang, terus apa lagi? Tepung, terus minyak. Kompor apakah termasuk bahan? Termasuk apa? Perlengkapannya, alatnya. Hanya cukup 3 itu saja untuk perlengkapannya atau peralatannya, yaitu
kompor. Terus apa lagi? Gorengan atau bisa disebut dengan wajan. Jadi setelah 5 ini bawahnya sampai jelaskan secara rinci. Pisang itu harus kita kuliti satu persatu sampai bersih, kita bersihkan. Kemudian tepung itu kita campur dengan sedikit air. Kemudian pisang itu kita masukkan, kemudian kita aduk secara rata di pisang itu dan sampai pisang itu siap disajikan. Jadi kalian perhatikan masalahnya kalian masing-masing itu, dekomposisinya itu apa, pengenalan polanya itu apa, abstraksinya itu apa, dan algoritmanya itu seperti apa. Boleh langsung dikerjakan untuk masalah itu, masalahnya masing-masing. Jadi kalian tidak bisa melihat kanan kirinya. Setiap masalah beda pemecahannya, beda urutan masalahnya, urutan pemecahannya beda. Tak mungkin pisang goreng sama dengan kita membuat nasi goreng. Tak mungkin. Pisang goreng sama urutannya sama dengan kita membuat kue. Kan ya? Tak mungkin. Tidak sama, jauh beda. Ya gimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, waktunya presentasi untuk jawaban kalian masing-masing. Siapa yang mau ke depan? 2 atau 3 anak lah, gak apa-apa. Ais, Dina, oke, silakan di depan. Dina dulu. Gak apa-apa, Ais, Dina dulu, bacakan. Mulai dekomposisi sampai algoritma. Masalahnya apa? Dekomposisinya langsung. Yang keras biar semuanya dengar. Ya, selesai. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ada lagi? Ais? Ais atau Bintang? Silakan ke depan untuk presentasi sahabatnya. Ayo. Ayo Ais. Nih, biar temannya tahu masalah kamu apa. Ya, dibaca. Ya keras biar temannya dengar.
Sudah. Tepuk tangan untuk Ais. Sebenarnya cukup bagus untuk algoritmanya, cuma yang disayangkan suaranya kurang keras. Mungkin Ais sudah mulai tahapan lagi. Kurang banyak dari Ais. Ya, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan di depan. Untuk pembelajaran hari ini kita sedikit membahas tentang coding itu apa, berpikir komputasional itu apa tadi. Jadi pengenalan buat kalian yang dimana sekarang itu eranya era digital, era teknologi yang semakin maju. Tapi yang perlu digarisbawahi, coding itu tidak 100% ke teknologi. Pak, apa saja itu? Akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Nah, jadi kalian jangan fokus, wah teknologi coding itu pasti ada hubungannya dengan internet, ada hubungannya dengan HP. Tidak 100% ke teknologi. Tidak semuanya coding itu harus diterapkan dengan komputer, laptop ataupun HP. Tanpa perangkat-perangkat itu coding bisa kita laksanakan. Jadi pemikiran kita itu harus berpikir secara cermat dan secara struktur. Algoritmanya harus rinci dari awal sampai akhir. Dan untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Faisal, silakan pimpin doa.